Hai GRT Fellows, kembali lagi bersama kami GRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Kali ini gue mau bahas fakta menarik brand LV yang belum kalian tahu. Brand ini tadinya sempat diberitain bakal jadi baju dinas DPRD Tangerang. Tapi kabarnya rencana ini gak jadi ya. Setelah pemenang tender mutusin untuk gunain brand LV dalam pengadaan baju DPRD, kayaknya banyak kecaman dari masyarakat dan juga stakeholder lain. Makanya setelah ramai beritanya, DPRD tiba-tiba evaluasi untuk pindah pakai brand lokal. Oke, sebelum kita lanjut, kalian tahukah cara baca brand terkenal dari Prancis ini? Well, gue harus tarik nafas nih ya. Bukan Louis Vuitton ya, tapi Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ini nih yang bener ya. Oke, emang agak aneh sih ya. Tapi ya gitu bacanya. Nanti dicoba lagi ya kalau misalnya kalian coba-coba. Oke, sekarang kita mau bahas dulu yuk 8 fakta menarik brand LV yang mungkin lo semua belum tahu. Nomor 7 bikin lo terkaget-kaget. Diam! Diam! Oke, krik-krik banget ya. Oke, fakta pertama. Pak LV ini dulunya anak dari keluarga kurang mampu ya. Dan udah yatim piatu sekitar umur 10 tahun. Setelah itu dia tinggal sama ibu angkatnya, tapi malah gak betah dan malah kabur dari rumah. Hingga bertahan hidup sendirian. Jadi selama 2 tahun dia mencari kerja, serabutan, apapun di luar rumah. Nah, kehidupan LV ini awalnya miris ya guys ya. Dan dia bukan orang yang udah kaya dari lahir. Lanjut fakta kedua, LV nggak langsung tiba-tiba bikin usaha di dunia fashion ya. Di awal karirnya dia justru bisnis pembuatan peti mati. Wow. Jadi ceritanya setelah lama-lama pindah kerja, dia magang di tempat salah seorang pembuat peti terkenal bernama Monsieur Marceau. Gimana nih bacanya ya? Oke, Monsieur Marceau. Oke. Ternyata LV ini berbakat dan terus berkarir jadi pembuat peti handal. Kliennya makin hari makin elit, sampai istri ketiga Napoleon Bonaparte juga kepincut buat make jasanya. Gue curiga ini peti mati buat istri pertama sama istri keduanya ya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Tapi maksud gue kalau mereka berdua udah meninggal gitu loh, kan pasti butuh peti mati kan ya. Gitu maksudnya. Jangan sudon dulu makanya kalian nih ya. Nah, oke, lanjut fakta ketiga. Tahun 1854, LV jadi pioner dalam pembuatan koper yang bahannya kanvas alias non-kayu. Jadi zaman dulu tuh orang traveling masih pakai koper kayu. Nah, LV pada saat itu kira-kira mikir gini dalam hati. Gila, berat juga ya nih kayu direnteng-tenteng semua orang kemana-mana. Kenapa nggak pakai bahan kain aja atau bahan yang lebih enteng? Apa nggak bikin encok tuh orang-orang traveling pakai koper kayak gitu? Nah, itu sedikit mungkin suasana batinnya ya. Nah, dari sinilah dia mulai pindah haluan nih. Dari bikin peti mati, jadi bikin koper bahan kanvas. Gak disangka ternyata animo masyarakat buat membeli koper buatan LV ini laris manis di pasaran. Nah, berikutnya kita lanjut ke fakta keempat. LV ini sudah meninggal tahun 1892. Jadi sejak itu bisnis Pak LV ini dilanjutin lah sama anaknya yang bernama George Vuitton. Ya, George Vuitton. Oke, biar nggak lupa. Di bawah tangan dingin George LV ini udah mematenkan penggunaan kanvas dengan logo dan desain khas mereka yang berbentuk LV. Keren banget kan logonya? Nah, tepatnya di tahun 1893 tuh. Lalu tahun 1901, LV tetap haus akan inovasi dan mulai bikin tas-tas travel kecil yang bisa dimasukin ke koper buatan mereka, termasuk tas rias atau kosmetik gitu. Dan 12 tahun kemudian, LV udah punya toko di Paris yang diklaim merupakan toko perlengkapan travel terbesar di era itu. Tahun 1930 mereka mulai bikin tas travel berbentuk silinder buat nyimpen botol wine, namanya Keppel Bag. Ini kayak gini nih gambarnya. Nah, setelah George meninggal tahun 1936, kiprah LV dilanjutin lagi sama anaknya yang bernama Gaston Louis Vuitton. Jadi emang turun-temurun ya nih perusahaan.
Oke, sejak Gaston jadi bos nih, Alvi tuh mulai kelihatan ya, fokusin dirinya pada produksi barang-barang fashion. Alvi mulai bikin baju, dompet, tas, dan masih banyak lagi. Tahun 1978, mereka buka gerai di Jepang, lalu 1983 buka gerai di Taipei, Taiwan, dan Korea. Lalu tahun 1990 buka gerai di Beijing. Pokoknya terus deh, buka terus ya, dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di US, UK, dan juga Singapura. Lanjut kita fakta ke-6. Nah, berdasarkan penelitian yang dibuat Mbak Anastasia Magdalena tahun 2018, alasan utama seseorang beli brand LV ini adalah karena mereka merasa memiliki ikatan emosional dengan brand tersebut. Jadi fakta ini kasih kita insight bahwa brand mahal itu bukan sekadar bicara kualitas material dan pelayanan aja, tapi juga dengan branding yang bener-bener luar biasa. Sama aja kayak Apple ya, kadang ada aja orang yang mau posting selfie ke IG bukan karena suka nunjukin wajahnya, tapi ya karena buat pamer aja gitu loh, ada kamera belakangnya yang bulat-bulat 3 kayak obat peromah gitu ya. Oke. Jadi, gue bisa bilang bahwa ikatan emosional market terhadap sebuah brand sangat amat penting ya guys ya. Dan LV di sini sangat sukses dalam memainkan hati market mereka. Tapi yang mainkan hati cukup LV ya, jangan sampai calon istri. Oke, lanjut fakta ke-7. Selama 6 tahun dari tahun 2006 sampai 2012, mereka jadi brand luxury yang paling berharga dan punya profit yang paling besar di dunia. Tahun 2012, value brand mereka diestimasi mencapai 28,4 triliun dolar. Nah, dengan pakai kurs 10.000 di masa itu, maka kalau dirupiahin jadi 284 kuadriliun rupiah. Dan profit mereka di tahun 2012 mencapai 9,4 triliun dolar, atau kalau dirupiahin jadi sekitar 90 kuadriliun rupiah. Wow. Gila sih ini, gila ya. Nah, yang terakhir, lanjut fakta ke-8. Produk LV dibuat handmade ya, dan mereka punya pengrajin yang jagonya minta ampun untuk bikin produk fashion. Bikin satu koper aja nih ya, bisa mencapai 60 jam, dan bikin satu tas aja minimalnya nih ya, 15 jam. Koper mereka sendiri dibuat oleh kerangka kayu bernama poplar, yang dimana kayu ini dikeringin dulu selama 4 tahun, supaya nantinya kopernya bisa awet berpuluh-puluh tahun. Ibaratnya tuh ya, kayu ini tuh dikeringin pas lo jadi maba di UI, nah barulah tuh habis wisuda tuh kayu dipakai buat rangka koper. Jadi nggak heran kalau barang-barang LV ini harganya selangit ya. Inilah definisi sempurna dari ada harga, ada kualitas. Ya. Nah, gue sebenarnya yakin banget masih banyak fakta, informasi menarik tentang LV ini yang belum gue bahas di sini. Kalian bisa nambahin deh fakta menarik lain tentang brand LV ini yang mungkin belum gue sampaikan di konten ini. Siapa sih artis Indonesia yang suka pakai brand ini? Kita lanjut ngobrol di kolom komentar ya. Oke, dukung terus JRT Media dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Gue Alan, bye-bye JRT Fellows, and have a nice day!